Mari kita simak, kita siapkan mata, hati, telinga kita untuk sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Nurul Zakaria. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat dan ridhonya kita masih berkesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkan, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan harapan kita, aktivitas kita dicatat menjadi amal sholihan. Tak lupa salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada panutan alam, Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabiin, para ibu. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM beserta ajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta rekan-rekannya, yang saya hormati Bapak dari Dr. JM Alhamdulillah, masuklah kita tadi karena sekarang ada bebannya sebentar lagi. Barang siapa yang datang ke masjid yang lebih duluan, maka pahalanya Allah akan berikan pahala sebesar unta yang paling luar biasa. Saat tadi pengendara barang siapa yang datang duluan, maka Allah akan berikan pahalanya sebesar pahala kurban yang kurus. Pada yang ketiga adalah sapi yang gemuk, yang keempat sapi yang kelima domba yang gemuk, yang keenam domba yang kurus. Kalau yang ketujuh nantinya ayam. Yang keberapa? Yang ikan. Yang terakhir bernomor tahunnya. Alhamdulillah. Boleh jumlah satu. Tadi dari rumah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan masih oleh Allah yang nikmat sehat saja. Nikmat diberi oleh Allah. Diberi nikmat istri yang solehah, suami yang soleh. Terutama yang paling bahagia ialah nikmat iman dan nikmat Islam yang ada di diri kita. Itu akan sampai meninggal dunia, jangan sampai copot di tengah jalan iman Islam dengan iman. Hadirin firman iman yang sama-sama mengharap di dalam negeri Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah atau berdoalah dengan sepenuh hati kepada Allah. Pertama, mintalah kenikmatan hidup. Saya bukan mesti diberi nikmat hidup. Pas negara ini pasien ku Allah. Sahasi nanti di pasien ku sadaya di pasien ku Allah nikmat hidup. Dimulai usia berojol, sampai akhirnya bisa yakinnya. Masih banyak perasaan muda orang. Subhanallah, kurangnya subhanallah ternyata. Nikmat mintalah kepada Allah nikmat hidup. Nikmat hidup yang dimaksud bisa diartikan dengan badan sehat, ya, banyak senangnya daripada dukanya, dikelilingi oleh orang-orang yang baik dan lain sebagainya. Bisa saja nikmat sehat itu adalah badan sehat, duit banyak, pikiran tenang, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu yang soleh dan solihah serta sukses. Amin ya Allah. Berarti masih pasiannya. Mentanya terus tidak apa terus senang di petahan. Beda jeung jalma, kalau jalma mana begitu datang minggu kembali ke rumah, menta
Minggu kemudian datang dia lupa, saya kan pasti bertanggung di jalan. Masa gitu? Beda dengan orang kerjaan. Kenapa? Apa? Bagus. Terima kasih dan yang tahu nanti sebenarnya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri." Jalallahu li kulli syai'in qadir. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Kalau menurunkan ayat-ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita rezeki yang tidak disangka-sangka. Bahwa Tuhan masih hujangan, malah saya pernah dilakukan oleh saya, yaitu ketika saya di Malaysia, masih hujangan, kita cuci mobil gitu kan, karena 30 tidak punya mobil, begitu karena ingin, hujan beda dengan ayat divisi mereka. Allah luar biasa ingin dan belum sifat tahunan di komplek wartawan. Begitu ayat tutup Maroko, kan zaman Maroko kan ya gitu ya. Subhanallah, teh berapa aja dah seluruh Maroko. Dapat makhluk gitu ya. Lalu ayat tutup Maroko kita tutup kan bukan bukan di mana caranya. Tapi Allah telah memberikan rezeki yang tidak sah kepada kita dengan semua. Bisa kan? Bisa punya rumah, bisa punya istri, punya mobil, punya suami. Namun tanya di saat pemberian di Allah. Sebenarnya kurang kalau diberi di bojong suatu. Tapi rezeki Allah yang tidak disangka sobat yang lupa haji, sudah mimpi antara haji, kerbau mimpi, ya mimpi haji, tak yang mimpi, ya seperti ini. Bapak Ibu hadirin yang ada di sini, apakah pernah mimpi Bapak Ibu akan duduk di bojong suatu? Pernah mimpi itu? Ada orang Banjar, ada orang Jepara, ada orang Banten, orang Tasik, orang Garut, ya. Datang ke dia, dikumpulkan dia. Juga orang ketika itu kayaknya Banten, orang Tasik, kumpul di mana di Masjid Tuhan ini. Tidak pernah. Pak RT kumpul di Masjid ini. Tidak pernah. Kami dengan kudrat dan dengan salam kumpulan di sini bersama. Kaitan di dia tidak sangka. Lalu Tuhan diberi rezeki, aku lebih gede-gede, walau deh, akhirnya buka imam, akhirnya di Bandung enggak, dikira mau naik umur seperti ini, ya, karena sosialnya bukan beda, subhanallah, alhamdulillah, wasyukurlah karena merenungi ayat tersebut, Allah telah memberikan rezeki kepada kita yang tidak sangkanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, usaha sudah, ya, berikhtiar sudah, hasilnya serahkan kepada Allah, namanya tawakal kepada Allah. Maka Allah akan menjadi bahwa hasbuh, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Apakah kita keperluan kita dicukupkan oleh Allah? Dicukupkan oleh Allah. Untuk jangan bohong kita mah. Tidak Allah dikoyong bapak ibu. Dicukupkan oleh Allah. Oh yang galuh istri gede istri tak? Saya di sana. Subhanallah. Nah subhanallah ya. Dikasih oleh Allah istri. Subhanallah. Mantu wanita kenal. Siapa tak kuis istri? Subhanallah terus mantu ya. Lalu ayatnya subhanallah ya. Allah karena ibadah cukup itu karena Allah Subhanahu tidak ada warnanya ya teman-teman. Subhanallah, fa'innallaha balighu amrihi, sesungguhnya Allah melaksanakan urusan. Jadi urusan semua Allah. Ya. Wajallahu likulli syai'in qadar, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu ditentukan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kaya, aku sedang, aku miskin, aku pinter, aku bodoh, aku kasep, aku cantik, kudrot itu dari Allah. Tadi mana ukuran dari Abdullah Ibnu Abbas yang telah menceritakan kepada bahwa di suatu hari
Ia pernah membonceng di belakang Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bersabda kepada, wahai para pemuda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kali. Peliharalah batasan-batasan Allah, niscaya Allah akan memeliharamu. Ingatlah selalu Allah, niscaya engkau akan menjumpainya di hadapanmu. Dan apabila kamu memohon, mohonkanlah kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa umat ini seandainya bersatu untuk memberimu manfaat, mereka tidak dapat memberimu manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah diterapkan Allah untukmu. Dan seandainya mereka bersatu untuk menimpakan madarat terhadap dirimu, niscaya mereka tidak dapat menimpakan madarat terhadapmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah akan menimpa dirimu. Jadi semua sudah diatur oleh Allah. Kolam telah diangkat, takdir telah ditetapkan, dan semua lembaran telah kering, telah disebut dengan catatan. Imam Ahmad rahimahullah berkata, waspadalah terhadap murka Allah dalam tiga perbuatan. Yang pertama, waspadalah dari meremehkan hal yang diperintahkan. Jadi kita harus waspada, karena kalau kita tidak waspada akan ada murka Allah. Seperti meremehkan dengan hal sholat, meremehkan tentang hal perintah Allah. Nanti kalau meremehkan tentang perintah Allah, maka murka Allah akan datang. Waspadalah jika Allah Ta'ala melihat dirimu dalam kondisi engkau tidak hidup dengan apa yang telah menjadikan bagian. Seperti ini, orangnya dikasih sakit oleh Allah. Tidak ridho, orangnya tidak menerima, nanti murka Allah akan datang. Apa yang menimpa diri kita harus ridho. Itu adalah ketentuan Allah. Tidak selamanya hujan, tidak selamanya panas, ada hujan, ada panas, itu ya. Tidak selamanya sehat, tidak selamanya sakit. Cik, banyak sakitnya, banyak sehatnya. Banyak sehatnya, sakit rasa sebenarnya paling sehari 2 hari sakit, baru demam langsung ke dokter. Ingin sehat, masa itu? Selalu banyak ini. Subhanallah. Yang ketiga, waspadalah jika engkau murka kepadanya saat meminta sesuatu tetapi tidak dikabulkan. Kalau meminta ya Allah, aku sumpah ngabulkan Allah, tapi Allah tidak mengabulkan. Kurang sabar, tambahkan kepada Allah. Tentunya, nah ulang orang teh kalau arah murka Allah akan datang kepada kita. Ya. Yang kedua, mintalah rezeki yang berkah dan berlimpah. Masa orang minta rezeki yang berkah dan berlimpah? Alhamdulillahnya, rezeki yang berlimpah bisa lewat pekerjaan yang lancar dan usaha yang dimudahkan oleh Allah. Kemudian berkah yang yaitu hidup tercukupi dan tidak sampai punya utang. Punya utang punya utang, subhanallah. Karena tahu daerah hukum Arabnya, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, sesungguhnya jika kamu bersyukur, la azidannakum, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Wa la in kafartum, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, inna adzabi lasyadid, maka pasti azabku sangat berat. Surat 14 Ibrahim ayat 7. Kita ulang dulu. Bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita. Masa bersyukur kita lewat ucapan, lewat perbuatan kita. Lewat ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Lewat pekerjaan kita syukur dengan melaksanakan subuh-subuh, sholat, itu kan apa namanya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita sudah bisa melangkahkan kaki dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Duduk di sini melaksanakan ibadah tadi, sholat tahiyatul masjid, melaksanakan apa namanya, sholat qobla subuh,
dilaksanakan sholat subuh, ngaji Al-Quran, mendengarkan tausiah luar biasa. Modal ya, mudah-mudahan menjadi pahala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan sampai sia-sia. Nauzubillah min dzalik. Sesungguhnya jika kalian bersyukur nikmatku yang telah kuberikan kepada kalian, pasti Allah akan menambahkan bagi kalian. Kurang diberi rumah ini bersyukur tak? Bersyukur kepada Allah. Terima kasih telah beri rumah sana. Tak kita diberi malam tak? Ayo rumah sana saja. Subhanallah, ayo di mana? Kemudian usaha ikhtiar. Subhanallah ya. Nah, kurang bersyukur kepada Allah. Karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Nikmat bersyukur kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kita bisa melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan istiqomah melaksanakan sholat subuh tersebut. Ya, subhanallah. Mudah-mudahan istiqomah kita ya. Dan jika kalian mengingkari imanku, maksudnya jika kalian mengingkari iman-iman itu dan kalian menyembunyikannya serta tidak mensyukurinya, maka sesungguhnya ajalku sangat pedih. Subhanallah. Allah akan memberikan ajal kepada orang yang mengkufuri nikmat. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar terhalang dari dirinya disebabkan dosa yang dikerjakan. Nah, kenapa? Kunaon aku sedih satu-satu. Cek Allah teh, mana buat dosa terhadap hak Nabi maupun hak Allah. Abdul binal, Abdul binal. Nah, kurang punya dosa teh. Oh, nggak dosa seabrek kurang teh. Ya, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Terutama dosa kepada Allah. Suka sholat duhur, keasaran, sholat asar, sholat maghrib, keisaan, sholat maghrib, sholat isya, kasubuhan, sholat subuh, kasubuhan, masuk itu. Takutnya subhanallah, akhirul auladin, sholat terus itunya, namun akhirnya imannya lemah. Di dalam kitab Musnad disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersuah dengan seorang peminta-minta, maka beliau memberinya sebiji kurma, tetapi si peminta-minta itu tidak mau menerimanya. Kemudian beliau bersuah dengan pengemis yang lainnya, maka beliau memberikan sebiji kurma itu kepadanya, dan si pengemis itu mau menerimanya. Saya berkata, betapa berharganya sebiji buah kurma dari Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar si pengemis itu diberikan uang sebanyak 40 dirham. Berapa rupiah? 40 dirham. 1 dirham adalah 4.035 rupiah. Berarti 40 dirham itu adalah 161.400 rupiah. Ya, kalau ayah udah pengemis saya rumah, baru dia beres sama saya 2.000, paling besar 5.000 10.000. Tapi ini datang pengemis dikasih oleh Allah 161.000. Luar biasanya, Rasulullah. Karena tadi begitu kecintaan, satu dikasih dikasih 1 butir kurma, ada yang tidak diterima. Nah, orang yang dikasih oleh Rasulullah 1 butir kurma diterima ini pemberian dari Rasulullah. Ya, banyaknya. Nah, akhirnya orang tersebut dikasih uang 161.000. Luar biasa. Apabila Allah memberikan sesuatu hal kepada kita, bersyukur. Terima kasih Allah. Aku telah diberikan oleh Allah yang begitu berharga. Nanti Allah akan berikan lagi lebih daripada itu. Subhanallah. Yang ketiga, mintalah keluarga damai, tentram, dan sejahtera. Sakinah, mawaddah, warahmah, badan sehat, istri banyak. Tapi jika keluarga tidak harmonis, maka terjadi ketimpangan. Masa kurang dicarikan ke istri? Alhamdulillah. Masa dipelototan ke istri? Alhamdulillah. Kadang-kadang orangnya sih dari beda sekolah sebenarnya beda 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 apa?
Tidak sepenuh kadang-kadang langsung diamal khusus istri teh karena orang turun teh kalau orang turun insya Allah ya benar ya. Nah kata Allah minta apa? Minta keluarga damai, tentram, sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah, badan sehat, rezeki banyak. Tapi jika keluarga tidak harmonis maka akan terjadi ketimpangan. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita ya, untuk meminta kepada Allah. Doanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Tuhan kami, hablana anugerahkan kepada kami min azwajina pasangan kami wa dhurriyyatina dan keturunan kami qurrata a'yunin sebagai penyejuk hati kami waj'alna dan jadikanlah kami lil muttaqina imama pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Surah 25 Furqan ayat 24. Dan sifat ibadah Rahman berikutnya adalah orang-orang yang berkata yakni memanjatkan doa, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami yang menjadi pendamping kami dalam melaksanakan kehidupan ini, dan anugerahkanlah juga kepada keturunan kami yang akan melanjutkan kehidupan kami sebagai penyerang hati, karena perbuatan mulia mereka menjadikan kami sebagai pemimpin dan panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Ibnu Abbas, Al-Hasan, As-Sa'di, Qatadah dan Rabi Ibnu Anas mengatakan bahwa yang dimaksud ialah para pemimpin yang mengikuti kami dalam kebaikan. Selain mereka mengatakan yang dimaksud ialah para pemberi petunjuk yang mendapat petunjuk dan para pemberi kebaikan. Mereka menginginkan agar ibadah mereka berhubungan dengan ibadah generasi penerus mereka, yaitu anak cucu mereka terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga menginginkan agar hidayah yang telah mereka peroleh menurun kepada selain mereka dengan membawa manfaatnya. Apabila anak Adam sudah meninggal dunia, terputus amalnya kecuali 3 perkara. Pertama adalah anak soleh yang mendoakan orang tua. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat sesudah dia dia tiada. Yang ketiga, sedekah jariah eta anu bakal ngalir pahala teh cuma itu. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Mudah-mudahan kita semua yang diberikan oleh Allah punya anak yang soleh, cucu dia ya, supaya bisa mendoakan kepada orang tua. Nah, kita sudah meninggal didoakan terus itu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat sesudah dia tiada. Tuh punya ilmu apa? Bermanfaat. Artinya kita dapat sedikit dikasihkan kepada keluarga kita, dikasihkan kepada anak cucu kita, insya Allah bermanfaat. Jadi amalkan usaha buat anak cucu kita. Subhanallah. Kita udah ayat udah teh naon kami mudah bahwa ingin mengajarkan kepada anak istri kita supaya menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, sedekah jariah. Nah, sedekah jariah sedekah jariah mah tidak ada batasan, beda dengan zakat wajib. Yang wajib kan di setahun sekali, tapi amal jariah kita tidak ada batas, apapun berapapun silakan, asalkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mintalah keberuntungan dunia dan akhirat. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, doa satu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ya Tuhan kami, atina berilah kami fid dunya di dunia hasanatan kebaikan, wa fil akhirati dan di akhirat hasanatan kebaikan, wa qina adzabannar dan lindungilah kami dari azab neraka. Surah 2 Al-Baqarah ayat 201. Di dalam ayat ini
Allah menyebutkan manusia yang memperoleh keuntungan dunia akhirat, yaitu orang-orang yang di dalam doanya selalu minta agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan terjauh dari siksaan api neraka. Untuk mencapai hidup bahagia di dunia harus melalui beberapa persyaratan. Di antaranya pertama, harus sabar dalam berusaha. Maksud sabar dalam berusaha, dia harus sabar. Kurang mana tas madoa teh sok kayak apa? Dokterolo, SNK begitu malam tahajud ngadoa, sudah tunggu ayah. Maksud itu? Udah beda. Jadi kedua, patuh kepada peraturan. Ketiga, disiplin. Yang keempat, pandai bergaul. Yang kelima, dipercaya serta mempunyai maksud baik dalam usaha. Itu adalah sabar. Nah, itu adalah untuk beberapa persyaratannya. Yang untuk mencapai kehidupan bahagia di akhirat haruslah mempunyai 3 minimal. Pertama, iman yang murni dan kuat. Kita sudah punya iman ya, apa kuat dan murni? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ada iman, kadang-kadang naik, kadang-kadang dulu sama dengan listrik, aliran listrik. Begitu imannya mudah naik, sama semangat. Nah, listrik juga begitu turun bisa parut tadi. Begitu juga iman, sampai bisa parut. Kamu udah bu setan. Kelahiran begini Pak, ya subhanallah, Bapak menyaksikan sendiri di medsos ya, subhanallah luar biasa di ngalian ya, di Indonesia diberi oleh kawan harta jabatan ya, diberi sini tulis menyebarkan agama Islam karena meniru, kebanyakan kan meniru kata wanita apa pilih mana, dan kebanyakan lainnya meniru karena imannya belum kuat. Rasulullah SAW dikasih yang 3 diambil, tetap berdamai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita istiqomah bisa mempertahankan dakwahnya ya, subhanallah ya. Nah, jadi tadi iman yang murni dan kuat, kedua mengerjakan amal yang soleh, mengerjakan amal soleh. Bapak-bapak itu tadi ada orang yang membawa Quran, dibagi ke amal soleh. Kalau dicatat, barulah dia naon, nikah naon, Quran, ada tadi. Nanti dia luar biasa. Jadi nah, sama aja dibaca, orang dibaca, kayaknya tersalahnya pahala sering membaca. Jadi beberapa kali lipat dari tahun ayat 10 dibaca di atas 10 orang dibaca 10 kali 10 100. Subhanallah, belum pernah baca. Udah naik orang teh, yang jawab udah dinanya. Subhanallah, tak udah membagi umatnya teh pahala apa? Orang tadi jika anggap remeh gitu kan, pada itu pahala. Subhanallah. Nah, yang ketiga mempunyai akhlak yang mulia. Tapi aku akhirnya nggak akhlak ini. Subhanallah luar biasa. Tinggal di jalannya, uang proses pengang gitu kan. Dan akhirnya sampai di tabrak turun. Subhanallah, tapi karena akhlakul karimah sudah berjalan. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semuanya diberi akhlak yang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk terlepas dari siksa neraka, hendaklah selalu meninggalkan pekerjaan maksiat. Ya, janganlah kita selalu terus mengerjakan maksiat. Pekerjaan maksiat menjauhkan diri dari yang keji serta memelihara hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari pengaruh syahwat dan hawa nafsu. Seperti ulang kayaknya kamu cerita betah di rumah walaupun udah agak hawa nafsu yang ada di diri kita. Sholat di mana gitu sebenarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ini punya bermanfaat. Jadi mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli ala